Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang sampai kepada saat ini masih mencurahkan kepada kita semua kasih sayangnya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dapat menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Abdullah pada Haji wa Aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa pada dalam jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita tinggalkan dulu membicarakan masalah puasa, kita utamakan membicarakan masalah zakat. Karena di bulan Ramadan kita ketahui ada dua ibadah wajib yang mesti kita jalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu puasa Ramadan dan juga membayar zakat. Tentunya dalam hal ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah boleh juga disebut dengan zakat fitri atau zakat khilqah, zakat badan. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, zakatul fitri tuhratul lis-sha'imi minar rafas wa tu'matul lil fuqara'i wal masakin. Adapun di antara hikmah zakat fitri atau zakat fitrah itu adalah mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa, bila mana di dalam puasanya dia mengeluarkan, membicarakan, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas diucapkan, kata-kata yang merusak puasanya. Kalau adalah orang berpuasa, diucapkannya kata-kata kotor, diucapkannya kata-kata yang tak baik, maka itu akan merusak puasanya, mengurangkan kesempurnaan pahala puasanya. Maka dengan zakat fitrah yang ditunaikan, maka akan membersihkan orang yang berpuasa itu dari kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang diucapkannya selama berpuasa di bulan Ramadan. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, tuhmatul lil fuqara'i wal masakin, diharapkan zakat fitrah ini akan menjadi bantuan dalam bentuk makanan bagi fakir dan miskin.
Jadi jangan sampai pada tanggal 1 Syawal hari raya pertama itu ada orang yang baju raya, pakai baju raya, ada orang yang pakai baju baru, sarung baru, songkok baru, semua serba baru. Ternyata ada tetangga jiran kita yang tidak, jangankan pakai baju baru, jangankan pakai sarung baru, songkok baru, baju koko baru, ternyata makanan pun dia tak punya. Untuk memastikan orang beriman tidak ada yang tak makan di tanggal 1 Syawal itu, di harinya sampai ke malamnya, maka diwajibkanlah zakat fitrah. Itu kata ulama yang dituliskan oleh mereka melalui hadis sebahagian daripada hikmah zakat fitrah. Baik. Adapun hukum membayar zakat fitrah ini sepakat para ulama baik daripada mazhab Hanafi, Maliki. Adapun hukum membayar zakat fitrah telah sepakat para ulama dari kalangan menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah wajib. Makna wajib, siapa yang tak mengerjakannya berdosa, dosa besar, yang mengerjakannya mendapat pahala. Jadi hukumnya wajib. Bagi siapa? Alamat tadi. Bagi siapa wajib zakat fitrah? Atas setiap orang yang muslim. Atas setiap orang yang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka atau hamba, kecil besar, wajib. Dengan catatan setiap orang yang wajib dinafkahi wajib dibayar zakat fitrahnya. Saya seorang suami, punya istri, punya anak. Istri dan anak saya wajib saya nafkahi. Maka siapa yang wajib kita nafkahi, wajib kita bayar zakat fitrah. Kalau dia dinafkahi istri, wajib tak dia bayar zakat fitrahnya? Tidak, karena dia tidak dinafkahi, karena dia bukan menafkahi tapi dinafkahi. Kalau masih ada lagi suaminya, maka yang membayar suami. Undang-undangnya supaya mudah diingat kita tanya, siapa yang wajib dinafkahi wajib dibayar zakat fitrahnya. Siapa yang tak wajib dinafkahi tak wajib dibayar zakat fitrahnya. Ada orang yang tak wajib dinafkahi, banyak anak sendiri. Kita punya anak bayi, anak ini sudah dikatakan punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, dia sudah dewasa, tak wajib bagi Pak Haji untuk membayar zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa mandiri, sudah punya penghasilan sendiri. Pak Haji ini anak saya Ustaz, saya nak bayar zakat fitrahnya. Boleh kata boleh? Kalau tidak ada izin dari dia, kita izin dulu. Nah, iya, Bapak nak pergi bayar zakat fitrah. Macam mana kalau Bapak yang bayarkan zakat fitrah engkau? Iyalah Bapak, bapaknya boleh. Tapi kalau dibayar begitu saja tanpa ada persetujuan dari anak yang sudah punya penghasilan sendiri ini, maka hukumnya tak sah untuk dia. Berasnya zakatnya jadi apa? Jadi sedekah. Jadi sedekah. Oleh sebab itu
Orang yang wajib kita nafkahi, wajib kita bayar zakat fitrahnya. Yang tak wajib kita kasih nafkah, tak wajib kita bayar zakat fitrahnya. Itu saja. Bagi siapa? Bagi orang yang punya kelebihan makanan, punya kelebihan belanja, sehari semalam di hari raya tanggal 1 bulan Syawal sampai ke malam-malamnya. Misalnya bapak-bapak, ini malam raya, jadi malam hari raya, malam tanggal 1 Syawal. Di malam itu kira-kira kalau ditengok di rumahnya masih ada tak beras, lauk pauk untuk belanja tanggal 1 Syawalnya sampai kepada malamnya? Ada tak lagi? Ada. Kalau masih ada lagi lebihnya, bayar zakat. Tapi kalau ada orang namanya orang tak mampu, pas-pasan lah, kerja hari ini dapat untuk hari ini, kerja hari ini hasilnya untuk makan hari ini, dapat hari ini hasilnya untuk makan hari ini. Tiba di malam hari raya, ada tak lagi belanjanya? Kalau untuk besok dengan malamnya, agak-agaknya tak ada lagi tajuk. Kalau kami bayarkan zakat fitrah Ustaz, besok tak ada kami lagi makan beras. Kalau duit yang kami, misalnya duit yang kami punya, kami berikan ke beras, besok tak tahu lagi kami makan apa. Kalau ada orang macam ni, tak wajib bayar zakat fitrah. Tak wajib bayar zakat fitrah. Itulah makanya perhatian orang Islam kepada fakir miskin ini. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tak punya makanan. Orang pergi ke masjid, dari rumah ke rumah, salam menyalam, pakai baju yang baru, pakai pakaian yang baru. Ternyata ada tetangga kita yang tidak punya makanan di hari itu. Mungkin paginya dia punya makanan, siangnya tak ada. Mungkin sampai siang tak ada, sorenya tak ada, atau malamnya tak ada. Kalau masih kurang lagi persediaan makanannya, tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau ada lebihnya, agak-agak memang ada lebihnya, kita biasanya ada lebihnya, bayar zakat. Kira-kira begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah tahu siapa yang wajib bayar zakat. Berarti kalau orang tak mampu, tak ada persediaan makanannya, di agak-agak setelah dihitung malam rayanya, ditengok di rumahnya tak ada persediaan makan tanggal 1 Syawalnya, siang harinya sampai ke malamnya, tak wajib bayar zakat. Tak bayar. Kemudian apa benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah? Nah, ini begaduh gitu. Pas begaduh kita makan bersama kalau dah siap. Tengok-tengok aja, agak-agak sudah siap di luar. Nah, ini selesai pegaduhan kita. Apa benda? Di masjid kami Ustaz, boleh duit, boleh beras. Di masjid yang sana beras saja, di masjid yang sana duit saja. Mana satu yang kita ikuti? Bingung jamaah, bingung masyarakat ini. Apa benda yang kita gunakan untuk membayar zakat fitrah? Maka saya diundang ke sini menceritakan hukum. Kalau tak cocok terserahlah. Besok berarti paling tidak tak cocok hari hadapan tak usah tak diundang bayar. Gitu ya. Saya ceritakan hukumnya. Zakat fitrah telah kita sepakati, kita tahu hukumnya wajib. Bagaimana zakat fitrah di zaman Rasulullah? Umar bin Khattab dalam
baca dulu buku itu. Buku apa yang baca Ustaz? Saya sudah baca kitab Al-Um langsung karangan Imam Syafi'i. Saya baca lagi Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Saya baca lagi Asy-Syarqawi Al-Tahrir, kitab Mazhab Syafi'i karangan apa namanya? ulama kita Al-Ansari. Saya baca lagi kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu diajarkan Islam. Lagi kitab At-Tahrir. Semua kalau ada waktu semua. Setelah dibaca kitab-kitab bermazhab Syafi'i, barulah saya duduk di sini menerangkan hukum itu. Jadi bukan asal cakap itu, bukan asal ngomong. Siapa yang seandainya betul tak Ustaz tu baca buku dulu, ada apa? Kasih dia punya. Mau Arab apa? Mau buku Arab melulu atau Arab Melayu? Apa hukumnya? Maka diceritakan dari awal. Di zaman Rasulullah, sesuai dengan hadis daripada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zakat al-fitr min Ramadan ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abadin unsa aw zakar. Kata Rasulullah Umar bin Khattab, Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan dengan ukuran 1 sok tamar atau 1 sok gandum bagi orang Islam yang merdeka, baik atau yang hamba, laki-laki maupun perempuan. Jadi di zaman Nabi bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai tamar atau gandum. Berarti yang bayar zakat fitrah pakai duit, bayar fitrah pakai beras, ini tak sesuai dengan fitrah di zaman Nabi. Itulah artinya tak semua apa yang dibuat di zaman Nabi itu bisa dibuat di zaman kita atau kita buat. Kenapa tamar dan gandum? Karena memang makanan pokok penduduk Hijaz, termasuklah Makkah dan Madinah, tamar dan gandum itu ditumbuk halus, baru kemudian tepung dijadikan dia roti. Itu maksud gandum itu. Kita dimakan pokoknya apa? Usahalah kalau ada yang disebutkan pokoknya jagung. Itu di zaman Nabi. Itu hadis dari Umar bin Khattab. Tapi untuk menjadikan ini hukum, mengeluarkan hukum dari sini, tidak. Kita tak pandai. Ustaz-ustaz ini tidak pandai. Kita tengok kepada ahli. Apa benda yang digunakan membayar zakat fitrah menurut fatwa 4 mazhab. Jadi tidak bukan ustaz yang berfatwa, karena ustaz itu bukan penyampai fatwa ulama. Setelah dia baca kitabnya, baru dia sebutkan fatwa ulama. Maka saya sebutkan. Pertama, Imam Hanafi hidup tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah, berfatwa benda yang digunakan membayar zakat fitrah adalah makanan pokok setempat. Makanan pokok, kata beliau, ini yang paling afdal, tapi boleh dengan duit. Saya sebutkan satu-satu. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang paling afdal pakai makanan pokok setempat, tapi boleh pakai uang. Satu. Imam Malik bin Anas, hidup tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Apa kata beliau? Bayar zakat fitrah wajib dengan makanan pokok setempat
uang. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib pakai makanan pokok setempat, tak boleh maksudnya tak sah dengan uang. 3 makanan pokok saja yang membolehkan, tak boleh dengan uang. 1 saja yang membolehkan dengan makanan dengan uang. Paham tak sampai sini? Paham tak? Ini yang 4 ini bintang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, dah tahu inilah luasnya ilmu fikih. 4. 3 wajib pakai makanan pokok, tak boleh pakai duit. 1 boleh dengan uang, yang paling afdal dengan makanan pokok. Pertanyaannya tuan-tuan, kita dalam ibadah mengikut siapa? Ayo. Solat kita pakai mazhab mana? Mazhab Imam Syafi'i. Puasa kita mengikut undang-undang mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Haji kita memakai peraturan mazhab mana? Kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Kita nikah dengan mazhab mana? Mazhab Imam Syafi'i. Kalau begitu zakat pun ikutlah. Kalau ibadah yang lainnya kita memakai peraturan hukum mazhab Syafi'i, dalam zakat pun kita demikian. Karena kalau dalam beragama ini jangan suka-suka. Tengoklah dulu. Imam-imam sebelum kita, ulama-ulama kita dari dahulu, dari Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i sampai ke hari ini, tak ada mereka mana yang paling ringan pindah mazhab. Itu paling ringan pindah mazhab. Itu paling ringan pindah mazhab. Tak ada yang beragama dengan cara seperti itu. Yang ada, kalau masih bisa lagi diamalkan mazhab Syafi'i, lurus jalan terus. Kalau tak bisa lagi diamalkan, baru pindah mazhab yang lain. Ada zamannya tuh, tengok. Tuan haji pergi haji. Ya, sebelum pergi haji, dah kita tahu pergi mengaji ke Mesnamu. Karimun ini kalau ada ustaz-ustaz mengajarkan kitab yang dipakai itu kitab bermazhab Syafi'i. Belum ada saya tengok satu ustaz pun di Karimun, aku tak mengajarkan mazhab Syafi'i, yang mengajarkan mazhab Hanafi. Tak ada. Dia mazhab Syafi'i semua. Siapapun ustaz, kecuali Wahabi. Wahabi tak pakai mazhab. Wahabi tak pakai mazhab. Kenapa tak pakai mazhab? Dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Katanya begitu. Emang Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak pakai Al-Quran dan Sunnah. Bahayanya dia baca Quran, terjemahkan sendiri, ambil hukum sendiri. Dia baca hadis, terjemahkan sendiri, ambil hukum sendiri. Oh, ini tolong model sesat dan menyesatkanlah. Oleh sebab itu, kita yang bukan ahli Al-Quran, kita yang bukan ahli hadis, wajib taklid kepada salah satu imam mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Alhamdulillah kita di Indonesia sejak datangnya Islam ke Indonesia itu dengan mazhab Syafi'i. Ada namanya Ibnu Battutah. Rihlah, ada nama bukunya. Rihlah Ibnu Battutah. Dia ekspedisi kunjungan ke banyak negara. Salah satu di antaranya 100 ke 1400. Berapa? 700 juga? 700 tahun yang lalu ada seorang ulama namanya Ibnu Battutah. Dia datang ke Aceh, diceritakan, dia tulis. Apa itu? Kita di dalam ibadah mengamalkan mazhab Syafi'i dari semua ibadah, tapi juga dalam mazhab dalam zakat pun pakailah mazhab Syafi'i sepanjang masih bisa diamalkan. Kalau tak bisa diamalkan, baru pindah cari yang lain. Solusi. Contoh, bersentuh dengan laki-laki dan perempuan, apa hukumnya? Batal kata batal? Suami istri batal kata batal? Batal suami istri. Kenapa batal? Tapi ustaz istri kita
Sekarang setelah kau nikah, istri betul dulu. Nikah tidak membuat yang tak batal menjadi yang batal menjadi tak batal. Tidak. Amalkanlah. Pergilah Pak Haji ke Mekah, haji umrah. Nak pergi tawaf. Tawaf ini salah satu syaratnya mesti wudu. Kalau tak wudu tidak sah tawaf itu. Kalau tak sah tawaf, tak sah haji, tak sah umrah. Pergilah Pak Haji. Ini tak boleh batal. Kalau bersentuh dengan perempuan, ini batal. Pak Haji ini, saya rasa rekod Pak Haji. Masih nak tengok. Di depan ada orang Bangladesh. Orang Bangladesh tak pakai kaos kaki, tak pakai kaos tangan. Tak. Dijaga di depan, kena tabrak dari belakang. Dijaga dari kanan, tersentuh dari kiri. Dijaga dari kiri, ada yang nyenggol dari kanan. Tak bisa apalagi haji. Maka dalam keadaan seperti ini, kita memakai pendapat tak dapat diamalkan mazhab Imam Syafi'i. Karena akan bersentuh selalu dengan perempuan, maka diamalkanlah pindah kepada mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan tak bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, tak batal wudu kecuali ada syahwat. Nah, itulah kita baru sah tawaf kita. Kalau mazhab Imam Syafi'i kita amalkan tak sah itu. Begitulah sepanjang bisa diamalkan kita amalkan. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu dari Imam Syafi'i sampai ke hari ini bagaimana fatwa ulama? Fatwa ulama kita dibaca di dalam kitab-kitab mereka tentang mengikutil baladi, benda yang diguna di dalam membayar zakat fitrah adalah makanan pokok setempat. Bagaimana dengan duit? Itu tadi, nak mengamalkan mana? Kenapa Allah pindah mazhab ke mazhab Hanafi? Bisa tak lagi diamalkan mazhab Syafi'i? Saya tanya, apa makanan pokok kita? Beras. Ada tak lagi beras negara ini? Banyak. Ada tak penjual beras lagi? Ada. Kalau ada lagi penjual beras, ada. Kalau beli beras tak susah, tapi kalau beli beras dari toko ke rumah, tak susah. Dari beli beras dari toko ke masjid susah. Ini berarti cari yang mudah-mudah aja, tak susah. Kalau mau mudah lagi, cari tukang jual beras. Cari tukang jual beras, oke beras, suruh dia jualan di situ. Orang datang nak bayar zakat, pergi dulu beli zakat. Setelah beli, baru datang ke masjid bayar zakat. Begitu diamalkan teknis mekanismenya. Kalau ada orang yang malas-malas misalkan membawa beras, nak mudah aja, nak pakai duit aja supaya sah kita amalkan ini. Kita amalkan pendapat mazhab Imam Syafi'i karena semua ibadah kita guna mazhab Syafi'i. Jual beras di situ. Kalau ada toko beras, kita kayakan dia. Dah jual beras di situ, dia sendiri yang takar. Setelah dia buat satu bagian, dua bagian, satu orang, dua orang, tiga orang. Ustaz, Pak, iya saya dah beli beras. Untuk berapa orang? 3 orang. Ambillah bagi 3 orang. Bawalah dalam masjid. Sudah bawa dalam masjid? Iya. Setelah dibawa ke masjid, lalu kemudian diserahkanlah kepada amil zakat. Jadi tak susah sebenarnya. Kami di Masjid Agung beras, Baitur Rahman beras, di masjid kami TMK beras. Kenapa ada yang uang? Karena tak ada yang menceritakan hukum itu. Biasanya ada yang duit, ada yang uang, atau ada yang duit saja. Karena tak ada yang menceritakan hukum itu. Khotib tak ada yang menceritakannya. Pokoknya dia berkhutbah perkara apa benda yang digunakan sesuai dengan fatwa para ulama tadi ceritakan. Ada apa? Terserah, nak duit, nak beras.
Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu ukurannya sekitar 6 ons paling sedikit. Kalau 6 kali 4 berapa? 2 kilo 4 ons, iya kan? Ada yang muat 6,3 ons. 6 ons, 3. Gimana membahasakannya? Ada yang muat 6 ons setengah. Ada yang muat, kalau sudah dari Kementerian Agama mereka mengatakan berapa? Biasanya 2,5 kan? 2,5. Biasanya 2,5. Tapi saya tengok yang paling mayoritas ulama di kitab terakhir namanya Fathul Sariah itu 2.751 gram. Berapa itu? Berapa itu? 2 kilo 7 ons lebih sedikit. 2 kilo 7 ons lebih sedikit. 2 kilo 7 ons lebih sedikit. Agak-agak kalau berapa ons lagi supaya 2 sedikit lagi 2,8. Tuan Haji pilih dari 2,5 sampai 2,8. Beda 3 ons. Kalau di tempat kami bukan 2,5 dibuat. Kenapa? Dibuat takaran yang paling tinggi 2,8. Sepakat dengan jamaah 2,8. Kalau kurang na'udzubillah, kalau lebih jadi sedekah. Begitu konsepnya. 2 ons. Ayo 3 ons. Apa lah 3 ons? Nah, baik. Jadi ukurannya berapa? Antara 2,5. Ada orang bawa beras 10 kilo. Ustaz, ambil zakat? Ya, saya serahkan zakat kami 4 orang. Berarti ukuran 2,5. Oh, masjid dia yang terbaik. Mau yang terbaik untuk jamaahnya. Dibuatnya 2,8. Bagus. Ukuran itu jangan pilih yang paling kecil. Pilih yang paling besar. Satu. Kedua, makanan pokok yang digunakan itu yang kita makan. Tapi lagi bagus, lebih mahal dari yang kita makan. Contoh, saya makan yang harga 10.000 1 kilo. Saya bayar dengan beras yang harganya 10.000 1 kilo sah. Tapi kalau saya bayar dengan beras yang harganya 12.000 1 kilo, lagi bagus. Rata-rata jemaah berapa? Rata-rata jemaah beli berasnya 12.000 1 kilo, Ustaz. Ada yang 10.000? Ada. Setuju tak Bapak? Dalam tahun ini kita bayar zakat fitrah yang 12.000. Walaupun Bapak beli yang 10.000. Setujulah Ustaz. Ini kan sekali saja 1 tahun. Bagus. Jadi rata-rata di masjid itu yang 12.000. Walaupun dia makan 10. Di bawah tak boleh, di atasnya lagi bagus. Baik, saya selesaikan. Ada soalan dalam bab ini? Ada ambil zakat di sini Pak? Ada ambil zakat di masjid kita? Ambil zakat. Ada yang tak mengenai makanan pokok orang setempat. Jadi ambil zakat ini kan penerima zakat. Jadi ambil zakat itu sendiri yang jual beras secara jual beli sah gitu. Apakah boleh seperti itu Ustaz? ambil zakat jual beras itu yang dia jual bukan beras zakat tuh ya, bukan beras zakat tuh yang dia jual, beras yang dari kedai. Ambil zakat yang mengelola, ditunjuknya pemilik kedai, dia bukan lapak di sini. Hai yang punya penjual beras, kau jualan situ ya, supaya membantu kepada jamaah, supaya bantu kepada kami. Bukan ada zakat itu yang menjual beras zakat itu
formulir beras ke situ. Lalu kemudian beras ini bawa ke dalam masjid, jumpa akad dengan amil zakat, lalu kemudian beras yang itu tak taruh di sana, taruh di gudang sini. Jadi kalau amil zakat menjual beras zakat haram hukumnya. Tak boleh itu. Bapak datang, Ustaz, saya bawa berasnya, dibayar ya? 2,5 atau 2,8. Datang lagi Pak, Ustaz, saya nak bayar pakai beras. Oke, tujuan. Nih, beli dulu. Jika sudah diserahkan kepada amil zakat, itu sudah menjadi milik 8 asnaf, fakir, miskin, mu'allaf, riqab dan lain sebagainya. Tak boleh yang kita katakan tadi apa? Lain daripada beras zakat. Supaya kalau ada orang datang lalu kemudian dia langsung beli beras di situ, bukan beras zakat itu, tapi beras milik, itu yang boleh. Jadi, Ustaz, kalau begitu orang dapat beras zakat, masa tak ada orang kaya di sini? Orang kaya bayar zakat mal pakai apa? Pakai duit. Kalau orang kaya di lingkungan Masjid Jabal Rahmah ini bayar zakat mal pakai duit, zakat fitrah pakai makanan pokok, kalau ketika diserahkan dapat dua-duanya. Dia dapat berasnya, dapat dari zakat fitrahnya, dapat dari zakat malnya, dapat makanan pokoknya, dapat duitnya. Kalau orang kayanya bayar zakat. Kalau tak bayar, jadi saya menghimbau orang-orang yang sudah diberikan kelebihan Allah rezekinya, bayar zakat malnya di sinilah supaya kita bagi, jangan bagi ke tempat lain. Karena pengaturannya begitu. Zakat itu kita bayar di tempat kita tinggal. Baik, abang paham tak? Ada lagi bapak ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung Ustaz, terkait dengan orang yang tidak wajib membayar zakat, dari malam sampai Syawal sampai malamnya itu hari-harinya dia memang tidak punya kemampuan, kadang-kadang punya anak lagi kan. Nah, pada situasi mendekati hari Idul Fitri itu dia telah menerima zakat, sehingga dia saat itu sudah mempunyai kelebihan yang untuk dimakan. Jadi awalnya dia tidak diwajibkan karena dia kondisi miskin. Kemudian setelah menerima zakat dari masjid, kemudian dia sudah punya kelebihan. Nah, orang seperti itu masuk kategori diwajibkan bayar zakat atau masuk kategori pertama? Terima kasih. Setelah saya ambil zakat, wanter ke rumah bapak yang memang berhak menerima zakat, ternyata zakat ini satu goni. Ini jangan mengantar zakat pas malam hari raya. Karena di kampung-kampung bayar zakat setelah maghrib malam raya. Dikumpullah zakat malam raya sampai jam 11. Dari jam 11 disetorkanlah ke rumah-rumah yang berhak. Mati itu ambil zakat. Saya rasa tak datang lagi sholat Idul Fitri. Kenapa? Sampai subuh kerja. Begitulah yang kurasakan cara membayar zakat di kampung. Jadi dibayar lebih awal, diserahkan lebih awal. Ternyata kata Abang ini belum lagi malam raya dan diserahkan. Alhamdulillah, kata penerima zakat. Nah, kata mustahik zakat ini. Setelah dia terima, barulah ternyata ada. Dia agak dihitung sampai di bulan hari raya Idul Fitri, sampai malamnya lebih tak berasal lebih ini. Nah, kalau sudah diserahkan berarti sudah menjadi milik siapa? Sudah
setiap tahunnya akan dimulai, kita selalu mendapat surat edaran dari Kementerian Agama. Di sana dicantumkan harga beras dan uang. Nah, seandainya kita yakin bahwa kita harus memakai panutan Imam Syafi'i, saya rasa dan saya pikir bahwa jumlah uang per kilo itu tidak perlu dicantumkan, tapi dengan dasar surat edaran dari Kementerian Agama, maka kita orang awam ini membayar zakat itu dengan menggunakan uang. Artinya dibolehkan menurut surat edaran itu. Satu hal. Yang kedua, kebiasaan di kampung-kampung itu setiap tahun dia menyediakan beras. Di depannya itu ada beras. Kemudian kita yang berzakat ini membeli beras yang di depannya. Kemudian beras itu dibeli berapa orang, berapa kilo, kemudian diganti dengan uang. Ya, jadi beras itu kita beli, transaksi jual beli, kemudian beras tadi kita ganti dengan uang. Nah, sekarang bagaimana pencerahannya? Terima kasih. Pertama, surat edaran dari Kementerian Agama boleh beras, boleh uang. Tidak kita salahkan orang yang membayar zakat fitrah dengan uang. Tidak kita salahkan. Saya tidak menyalahkan, tapi saya menceritakan bagaimana keadaan hukum yang sesungguhnya tanpa menyalahkan orang yang membayar zakat fitrah dengan uang. Saya mengajak kepada kita semua, amalan ibadah sehari-hari kita pakai mazhab mana? Kan begitu, mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kita lahir masih bisa lagi kita bayar pakai beras? Kenapa kita pakai duit? Bukan tak boleh pakai beras tadi, bukan tak boleh pakai uang. Karena masih bisa diamalkan mazhab Syafi'i. Datang Kementerian Agama, silakan. Siapa yang nak bayar duit boleh, bayar beras boleh. Mazhab Kementerian Agama yang paling mudah. Mereka kita diterangkan kepada kita dalam tulisan itu, kamu mengambil dari mazhab ini dari mazhab ini. Nak pakai beras boleh, nak pakai duit boleh. Itu mazhab pemerintah memang begitu. Mesti menengok daripada yang lebih mudah. Tapi kita nih rasanya tak bisa lah meninggalkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena masih bisa diamalkan. Masih ada beras di Karimun, masih ada penjual beras. Kenapa kita tak pindah mazhab? Tapi bukan berarti tak boleh. Bukan berarti tak boleh. Tapi saya mengajak tetap, ayo tuan-tuan ambil. Inilah yang kita amalkan. Karena tak susah mengamalkan ini. Supaya apa? Supaya jangan bingung umat ini. Nah, itu kira-kira banyak. Tak salah kalau Kementerian Agama mereka mengambil yang paling ringan-ringannya. Pokoknya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat. Itu mazhab pemerintah. Mazhab kita dalam beribadah itu dari mazhab Syafi'i. Bisa diamalkan, lanjutkan. Tak bisa, baru pindah. Ternyata masih bisa. Itulah kita bawa. Satu. Yang kedua, sekarang kita dah tahu bahwa makanan pokok ternyata kata Pak Haji ada beras ditukar dengan itu sebalik yang nak kita buat ini lah kan. Kita nak buat beras, uang ditukar dengan beras, beras ditukar dengan uang. Kalau begitu yang dihitung adalah waktu akadnya. Waktu akad dengan zakat, ambil zakat ini apa yang dikasihnya? Berarti duit namanya uang. Ya, kalau begitu dia bayar zakat fitrah dengan uang. Boleh tak? Itu tadi tidak kita salahkan, tapi itu sudah di luar mazhab Imam Syafi'i. Boleh, tetap sah. Tapi yang paling bagus tetaplah kalau beras di situ, beras itulah yang dibeli. Silahkan yang tak suka tak agak repot lah Ustaz kalau bawa beras. Apa? Datang ke Masjid Darul Rahmah, berikan berasnya, bayar pakai beras. Jangan sebaliknya, datang
tetap sah tapi melompat daripada yang kita amalkan selama ini dalam mazhab Syafi'i. Kira-kira begitu Pak. Baik. Misalnya barangkali yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada mungkin malam hari Ahad depan, tak mungkin yang terakhir Ahad depan, Ahad sebelum depan yang mungkin itu yang terakhir itu, makanya saya buat pertemuan bab ini yang akan datang penerima zakat siapa saja supaya jangan salah dalam menyalurkan zakat, nantinya boleh ambil zakat atau yang ada di UPS. Itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.